Yang akad nikah ayah saya sendiri. Setelah akad nikah itu, kado yang diberikan saya di Malang ditinggal. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billah. Kiai Haji Muslik saking Rajab yang kita doakan semoga selalu dimuliakan Allah. Gus Isamuddin Maksum dari Pasuruan, pembawa acara Pak Mutadi, Ketua DMRC, Ketua Jamu Takwa, para undangan yang ada dari unsur Jamu Takwa, ada dari alumni, dan banyak yang hadir yang kemudian saya sebut satu-satu. Malam ini kita berkumpul di sini yang pertama memperingati haul ayah saya di Mustain, untuk mengenang bahwa mumpung kita masih hidup dan suatu saat kita semua akan wafat, akan wafat, akan mati. Dan mati itu kalau cuma berbicara husnul khotimah tidak ada yang sulit. Kalau berbicara tentang bahwa kita mati masih menjadi sombong tanpa kita sadari, itu adalah bagian kelalaian kita. Tapi mati yang paling sulit adalah setelah mati, salah satunya kita meninggali cerita yang baik. Kita meninggalkan orang yang kita tinggal menjadi baik. Kita melihat para kekasih Allah tentunya. Kiai Mustain misal, beliau meninggal tapi hari ini masih bisa memberi kita sesuatu. Yang jual kembang jadi terbeli, yang jual karpet jadi terbeli, yang punya tenaga jadi bekerja, yang punya soto jadi laku, yang jual kaos, yang jual udeng, yang jual semuanya. Karena itulah saya sebagai tuan rumah maunya yang paling enak sebetulnya bahasa Jawa gitu, tapi karena ada dari Lombok, ada dari Madura, ada dari Majalengka, terpaksa saya bahasa Indonesia. Karena itu ketika saya berbahasa Indonesia, saya bukan orang Arab. Ini sarung dikasih jamaah saya dari Lombok, ini kaos dikasih jamaah saya, murid saya, yang saya paksa untuk selalu bekerja berjualan kaos. Tadi saya dikasih udeng hitam, tapi bingung mau saya pakai. Akhirnya saya pakai udeng ini dikasih Haji Rijal dari Bali. Ada yang tanya, Gus, kok pohon ringin di situ dibungkus kotak-kotak, apa mau dijadikan Bali? Enggak. Sama dengan bapak ibu yang pakai kopi haji ini bukan dari Arab. Ya cuman ketepatan haji atau enggak, kalau pakai kopi haji itu kan kelihatannya seperti bagus. Tapi kalau saya pakai kopi haji itu gelek-gatel. Ya, makanya saya pakai ini itu ISIS. Kecuali yang nggak banyak mikir itu ya nggak apa-apa. Nah, sing akeh mikir butuh ya, pengen udara segar gitu ya, jadi nguap gitu. Karena itu kita nggak mempersoalkan mau pakai udeng, mau pakai serban, mau pakai apa gitu. Nanti kalau Kiai Muslik itu kiai beneran, beliau hafid, hafal Quran, dan sampai sekarang masih alim. Kalau saya sudah tobat dari alim, wis blenger tapi wong alim.
Karena apa? Kalau kita lihat di Saudi, tiap 3 tahun orang yang meninggal itu selalu dibongkar kuburnya. Dan ketika ditemukan dalam kubur itu mayat masih utuh, itu selalu yang mengubur berkomentar bahwa fulan yang meninggal ini dulunya orang baik, fulan dulunya ini adalah hafal Quran. Sehingga mati itu orang masih bisa sombong karena hafal Quran. Tapi ada orang yang memang, contohnya seperti Kiai Musta'in itu tidak pengen dikenang menjadi baik. Dalam satu sisi masuk Golkar, dipercaya wong akeh, dan sampai sekarang nggak berharap apa-apa. Cuman satu yang saya kenang, satu sisi Kiai Musta'in itu sabar kepada saya, tapi pada diri sendiri itu luar biasa ketat dalam beribadah. Kalau pada orang lain itu longgar, tapi pada diri sendiri itu luar biasa. On time dalam keistiqomahan. Tidurnya sedikit, makannya sedikit, ghibahnya sedikit, memuji sedikit, membenci sedikit. Contoh salah satu kesabaran yang mungkin melekat pada saya, sehingga saya dulu berpedoman begini. Kalau Kiai Musta'in itu putranya Kiai Romli dan orang hebat, makanya saya dulu jarang. Santri itu nek alim gak ditungakno. Makanya sekarang santri yang dablek-dablek itu yang jadi orang. Makanya sampai kalau jadi santri ojo alim-alim, gak ditungakno mbek kiai ini. Sama dengan putra kiai, kakak saya itu diem. Saya ini kalau disebut nakal, wallahu alam, saya gak bisa memanai. Teman saya tadi datang dari Madura sudah tidak merokok karena divonis dokter tidak boleh merokok. Satu lagi teman jantungnya lubang dan tidak boleh merokok karena merokok dapat membunuhmu. Itu tidak soal bagi saya, asalkan bukan membunuhku. Dan jangan ditiru, karena ragangannya wong gak bodoh. Dulu waktu saya masih kelas 4 SD, saya itu belajar merokok. Saya itu di rel kereta api Joso itu ada jeplakan sepur. Jumat jam 10 habis ngembala kambingnya Buya Ijah, saya ini belajar rokokan. Rokokan belajar. Dan sejak kelas 4 saya sudah di Samsu. Alung utis di Samsu. Timbangannya anyar entung gitu. Belajar merokok itu gayanya ya seperti orang dewasa. Jigrak gini di pos sebelah sepur itu. Menikmati enaknya rokok ya. Harapan saya itu tempat yang paling aman bagi saya, karena Kiai Musta'in ini kalau dari Undar selalu pulang itu lewat kuburan rel kereta api. Lah ini kok delala, Kiai Musta'in itu lewat rel sepur itu. Wah, saya itu Pak belajar merokok ini. Berhenti di depan saya di seberang rel, di sebelah ada sawah kecil terus ada jalan ini. Buka pojok, cek. Lah saya itu Pak nyedot. Lah kating jawab dalam mulak mesti bul gitu kan. Lah itu pertama kali saya merasakan rokok tidak enak. Karena apa? Karena belurnya tak lek. Ya. Dan saya sama Yeta itu takut. Ketakutan saya ya, kepada Kiai Musta'in itu takut karena apa? Karena saya punya keyakinan, iki bapakku, iki ya guruku. Makanya munculnya yakin itu di tataran yang lebih tinggi, pelantarannya ya, kalau kita bilang pelantarannya yakin itu lah taat.
Ya akan orang bisa yakin tanpa taat. Makanya pada saat bulu itu celup, waduh keplak ini. Belangan nggak saya duga, ya Ustaz itu bilang, kok lu suka rokokan? Dereng ya. Kok ini cik belajar kok sih so? Kasih belajar ya. Oh, cik belajar ya? Enggak ya? Ya wis, rokok no. Tetapi berbeda dengan hukum yang lain. Ketika ada santri kerokok dikeplak, kok aja rokokan? Protes, bagus suci, itu anakku gitu kan. Jadi beda, hukumnya berbeda. Jadi kadang-kadang hukum itu memang hukumnya selesai, ayatnya selesai, dalilnya selesai, persoalannya nggak selesai. Ketika yang merokok saya gitu, tapi kan nggak diduga suatu ketika ternyata, mungkin pernah saya ceritakan berkali-kali ya. Ini sambil nunggu Kiai Muslim barusan 15 menit yang lalu naik Kiai Muafik di Ngodalki, tapi sini saya nggak tahu sebentar apa enggak. Kiai Muslim nanti yang ngaji. Nah Kiai Muslim itu naik ngaji biasanya itu suwe, soalnya kayak sumbung kasih. Kadang kita awasi gitu ya. Kiai Muslim ini, dia juga nggak pernah tahu manhua, saya nggak tahu. Ketika saya SMP kelas 1 ayah saya bilang 3 tahun kemudian, kau wis pinter rokokan, ya kasih belajar ya. Oh ya wis. Ayah saya bilang begini, ngene lho Cik, udah kelas 3 dulu rokokan. Iya. Nah, tapi karena menuju pinter itu kan harus belajar dulu. Makanya saya 6 tahun itu belajar terus rokok gitu kan. Ini bahas bab rokok dulu gitu sebagai mukadimah. Karena dari rokok itu banyak yang bisa kita lakukan. Gua mek iso carane ngrokok. Beluk iku gak harus sing mudhun. Nek direwangi donga mesti munggah nang langit. Makanya saya mek rokok, ya Allah Gusti, mesti munggah nang langit. Muga-muga wong iku waras, muga-muga bapakku seger, muga-muga bapakku sampai itu naik. Loh kok pakai rokok? Podo ae mesu tasbih ya podo ae. Terserah kita medianya. Apakah wiridan yang paling bagus dengan tasbih? Enggak. Memegang tasbih lupa wiridan itu lebih buruk. Anu rokokan tapi ilmu pangeran. Itu versi saya loh, subjektivitas ya, sama jangan niru. Selalu kalau kita cinta Kiai Mustahil, subjektivitas muncul. Kalau kita cinta sama orang, subjektivitas muncul. Kalau ditanya, sopo Kiai paling hebat se-Indonesia? Ya Kiai Taim bagi saya. Tapi kalau orang keluaran situ kiri ditanya, siapa yang paling hebat? Ya ada. Kalau misalnya ditanya, Asem Bagus yang paling hebat, ya ada. Tebirong yang paling hebat, ya Hadratus Kiai Hasim. Kalau berat, Kiai Wahab. Nah, tapi kan saya yoso gitu, separuh. Makanya ayah saya ketika bilang, kon kati tak larang rokokan, saya repot sih. Nopo ya, bawa habis rokokan, kira beli rokokan. Makanya gue tak larang, gak iso wong kon iki turunane Kiai Wahab. Dia habis rokokan terus. Ditanya orang, Kiai, jenengan ini rokokan terus. Aku ini bungano sing ngekeki rokok. Lah tapi kok lah iya aku dungakno, tamuku kabeh nggo rokok cek iso tak bungahno, makanya tidak pernah berhenti. Itu bahasa mantek. Nah, ketika kelas 3 SMA, saya itu kan jombo nekat gitu. Ibu saya bawa, Bu, kula pengen rapi. Apa? Rapi. Coba yang kan sih, boten serius nih. Rapi ambek sapa? Wah, kula rapi kali Siti Nurhayati. Anaknya sapa? Anaknya Haji Ali Nasrul. Ibu sapa? Bu Mas Ama. Kon kok apal? Lo apal wong istri-istrian suwe. Alhamdulillah, begitu saya berbicara seperti itu hari Kamis, hari Jumat pagi saya dipanggil. Cip ya, ibu mau ngomong kan pengen rapi, enggak ya? Temenan kan? Enggak ya? Serius? Enggak ya? Lah nek gak minggat ya?
Ya wis ngene wis. Kalau aja metu kamar. Nek gak tak jeluk. Jadi Jumat wong dikai aja metu kamar. Jadi saya mendapatkan rukhsah. Gak Jumatan aku. Wong gak oleh metu kamar. Wes dadi metu kamar gak Jumatan. Ya nyusewu gawe kok alim-alim itu ngaji. Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Seminggu kemudian hari Kamis pulang dari khususiyah Kiai Mustahil di rumah. Saya dipanggil. Saya itu wudhu di kamar, mangan dikirim. Gak wani metu. Saking pinginnya rapi, tutup mulai wedi. Tutup mulai wedi. Kamar dipanggil saya pemisuri. Saudara wujud keluar. Itu yang masih budak deg. Oleh tagak gitu. Bilang, ya, apa ya? Di situ ada punya ijah, karunya Kiai Romli, ada mbak ibunya ijah itu. Ada satu lagi Mak Aji, itu karunya Kiai Wahab, ngumpul di situ. Ada Kiai Arwani, ada satu lagi orang yang biasanya waktu itu nemenin, namanya Pak Imam. Dia bilang begini, Bah, kalau ke Mbak Ibu itu bilang, Bah, mujib nih, saya duduk di bawah. Buat asal gambar nomor-nomor lah. Rukyah, mimpi, iya aku gini. Oh gitu, maji gini. Bamat ini, ya gini. Itu langsung nyetain. Iya wis, menisuk jam 10 budalan, lamaran nang malam. Gak percaya saya. Karena saya dulu kan, istri saya sampai sekarang kan gak percaya kalau saya cinta dia ya. Karena ya saya dulu terkenal itu masih pokoknya bondoin ya tetep enak gitu ya. Takdir mublamnya kan saya hanya kiai, jadi naksir wong itu gak kena yo. Cinta ditolak yo. Golek wong Tenggarong dukun bertindak. Yo kalah donga menang rupa, kalah donga menang dawa. Tirakati maksudnya. Setelah dilamar pulang 19 Agustus itu akad nikah. Ikan saya di Malang ditinggal. Iku rokok Jisamsu Sapres. Tuh, tak kayak kado. Dibungkus bagus, tak pikir opo ya. Begitu tak buka, rokok. Dia Mustahil bilang, SMP kelas 1 kon ngerokok sing akeh kon kelas 3 SMA. Ternyata 6 tahun kemudian terbukti saya kawin nikah dengan anaknya Pak Bir rokok. Dan saya dia rokok. Makanya sampai saya gak sama mandek. Ya wis alhamdulillah. Wong protes karepku wis gak. Ini nek bab rokok tok mengko dimaiso sedherek wengi. Lah Pak Mutati ini ndak merokok. Tapi ngantuan. Jadi kepala sekolah di sini saya pulang itu pas sepeda motor kata-kata nang Jombang ndelonsor di kandangan. Boleh pas sepeda itu ngantuk. Makanya nggak berpikirlah sekarang. Jangan gampang mengatakan oh itu makruh, itu haram, itu. Ojo dari santrinya itu semakin tinggi ilmunya orang itu dia semakin banyak toleransi. Semakin dia punya ilmu yang luas, itu semakin tidak mudah menyalahkan orang lain. Makanya di tengah-tengah sekarang kita ini menghadapi proses pilpres, saya tidak pengen datengin siapa-siapa. Udah kamu ini darah ini, kamu ini, siapa terserah. Nyoblos sopo sakar B, kecuali Kang Lik. Kang Lik ini kan dia bujur loh, Kang Leman kan. Jadi orang lain nyoblos. Dia muslim lagi. Nek pingin nyoblos ya enggak kan. Loh, guyu. Ya saya tulis. Dia menang turunan saya ini. Jadi wali gudo nang Kang Lik. Kiai siliane kan dia enggak tahu diwedi ya. Gudo ya. Semua orang mau kiai muslim tak celuk Kang Lik. Oke, Wafik, Gus, aja gitu kan, menangan gitu. Jadi santrinya ke Mustahil itu udah menangan. Dan satu cerita sedikit, Kiai Mustahil punya murid, orang Gonang Legi. Pulang dari panen tebu, dicegat arek 6 sepedanya telu, dikalungi celurit, sepedanya diminta. Sakjane ya wis dredeg. Di
dibuka di buku ternyata nggak ada uangnya, dibuka di tas tidak ada uangnya, dikorek kalau duitnya diteleh di bawahnya jok sepeda motor. Di bawah jok sepeda motor itu dia punya itu biasanya dia ngersiin gedung garingnya tebu itu kayak celurit itu yang agak panjang ada gagangnya. Haji Ubaidillah namanya, panggilannya kasih kawin. Anak-anak muda yang pengen uang, bukan motor, pengen uang, itu ngomong sama Haji Ubaid, gak mau kalau duitmu ngate. Iya, buka ini ternyata gak ada. Sele. Nek kon butuh duit tak jupuke nek nggone nisore jok. Ya Pak. Dibuka jok ono celurite. Nek nisore celurit baru uang. Diambil celurit yang 6 itu lari. Disangka waduh iki warok iki. Pinter gelem lari. Saking wedi ini mari melayu, orang ini berdiri 10 menit gak bisa jalan, malah ya wedi. Wedi. Saya tanya, Ji, sampai kok wani cukup celurit? Saja ini mboten wani. Tapi eling ya tani, ngetak tok gak wani, apa mani gelut. Nah, karena itu sekarang menghadapi banyak hal ke depan, wis gak usah kakek cemuit santri Yoso wis nyoblos ya nyoblos. Apa sing tadi monggo, jangan sampai kita karena itu jadi persoalan. Ada yang seneng salah satu kontestasi ya, salah satu kontestan, wah yang paling baik nomor ini. Saya bilang sama ketum kandhanono arek ini, ojo gampang jago. Soalnya jago itu ya bagus lah menurut versi yang lain, tapi kan ojo gampang membabi buta, taksub terhadap sesuatu itu jangan ya. Waduh seneng ini sekaliannya seneng si biasa ya udah gitu biasa. Karena apa? Mas yo kon gak seneng ambek sing saiki dadi presiden, tapi kon liwat dalan tole terus kan lapo liwat dalan tole tapi nyacat sing gawe dalan tol, itu kan rugi. Makanya saya bilang, Gus, Masya Allah Gus, kalau udah jam 11 dugi Malang jam 5 sore macet Gus, Masya Allah kesel. Aku ngomong, ini aku gak satri Johnson kon kena macet oleh kon di dukuri motor, nek kon gak lupa motor gak kira macet. Makanya syukuri pada saat di atas mobil macet, Alhamdulillah, suwe, Alhamdulillah, teko kini buyar, Alhamdulillah, langsung mulai, Alhamdulillah, sing akeh Alhamdulillah. Ketika apa? Doa yang kita ucapkan itu pasti tercatat sama Allah. Tetapi ada juga doa yang kita doakan pada Allah, minta pada Allah, dungone api tapi gak dituruti api. Nanti suatu saat kita akan tahu kenapa doa kita tidak dikabulkan sama Allah SWT. Makanya dari itu malam ini ada santri yang sakit nggak bisa bangun, Gus ngapunten kula mugi-mugi diparingi saras. Ya kita doakan moga-moga sembuh. Tapi kalau nggak sembuh-sembuh, ada apa di balik doa yang kita berikan kepada dia sama Allah gak dikabulkan? Mungkin nek waras gak nekani khol, belum wakrak nang dinding. Nah karena itulah kita sekarang media sosial seperti itu. Saya atas nama tuan rumah mohon maaf kalau gak ketemu apa-apa di sini. Bineo saya ngomong sama istri saya, Dek, masa awet dek tok sing tuan rumah iki uripe penak apa Mas? Lah isuk soto, awan sate, bengi siti. Kan nggak bisa namanya siti. Ada kali gak tulis itu. Nah, maka dari itu nanti tetap kita mendoakan. Pulang di rumah, yang seneng yang tidak seneng isi tunggak, no, muka-muka kuwabeh nih iso, kuwabeh nih iso. Diparingono selamat fitri wadil akhir, diparingono seger waras fitri wadil akhir, diparingono rezeki sing akeh sing halal, diparingono tetap iman dunia akhir. Dan satu hal, jangan merasa lebih baik dari orang atau bahkan makhluk lain. Karena itulah
Terima kasih kepada semua yang saya dari Madura setelah kong neka bisa hadir di tempat neka. Semeton tampi asih buat yang dari Lombok, Suksma juga yang dari Bali, matur suwun. Itu yang bisa saya sampaikan. Dan yang dari Brebes mengkonek mulai dimit-dimit baik Kang ya, hati-hati. Jadi kita semua dari berbagai lapisan masyarakat yang sekarang terisi yang mengenang Kiai Mustahil, betapa bersyukur seperti apa yang dikatakan Pak Mahmud itu, mosok setahun pisan ke isu toko gini. Nah kalau saya ditanya, tadi ada yang bilang begini, sopo iku mang dam niku tiyang mondok Joso Sanawiyah melbu dadana 3 tahun Kiai Taing sedo terus boyong. Lah apa boyong? Soalnya wis gak duwe kiai. Ya padha wae aku dan aku 98 pindah mrene teko Joso soalnya wis gak duwe kiai. Nah saya juga pengen gak disebut kiai wis gak usum wis sak karep wis nyeluk. Wong saya itu aren waktu akad nikah anak saya itu katoan kaosan kate meloroan arek-arek ada mobil kijang datang ke sini nih seret. Itu pakaiannya subhanallah gak tahu Habib dari mana, celuk mudun melbu lorong itu. Nah saya pas ngomong sama Muji itu dicaplek pundakku, Mas kiai ada sitah jadi aku ini ngipi ya kok. Saya bilang aduh mohon maaf Habib kiai istirahat. Lama kan saya Habib dari mana itu, kampung mana, pada berani bilang satu yang iya Mas bangunkan Mas, ini Habib doanya mustajab. Nggak berani Pak saya, mohon maaf pokoknya butuh wantun belum. Saya tuh pergi terus sana, kok tahu terus pulang. Nah itu kan andaikan laula saya tuh pakai baju putih kayak Kang Legi, kambing putih langsung diceplek plek barakallah terus dudukan. Mari nih anak mau pulang ini apa mana ini biasa jadi sih diharap-harap nadai nguniku Mas, pokoknya jadi santri jangan begitu, enak biasa ini gak perlu rupong sopok gitu, penting ya wis gini nih. Kalau ditanya Gus pondok mriki saged nopo garo nopo apal Quran aja dikene bahasa Arab nang bontot anu ngir boyong kene ceritake padha mek Joso pondok lakon itu tidak butuh orang pinter tetapi butuh orang cerdas yang bisa memaknai dengan kecerdasannya, akhlaknya jadi tinggi. Di antaranya apa? Yuk akhlak sembarang kalir. Ya, diundang Brene, untung bukan saya yang undang, ini yang undang kan DPRC. Makanya saya nggak nemoni tamu sampai sore. Oleh di diuring-uring. Ini udan gue repot. Jadi, nang kamar mang nyadak jadi pawang. Yang itu lagi turutin. Udah udan, gak melok duwe. Sakar sing udan pangeran kayak udan, wis gak apa-apa. Gini di kamar di udani yo, alhamdulillah. Di kayak urip enak lah. Hidup kita ini sudah susah, jangan dibuat susah. Kayak enteng aja. Urip pilak. Yang penting lu kudu kendel utang ambek kendel gak nyaur. Biasa lah urip itu urip takon wong macam-macam Gus. Kapan Gus mesti dadi? Gak ada dekno. Wong ini wis sedikit Jumatan. Yang Jumatan orang-orang dari Alfa datang ke sini tuh pegawai. Saya bilang sama yang imam, kalau nek khutbah sampai lewat 10 menit gak usah khutbah. Tapi kangelan lho khutbah dikon cepet iki. Kok nek khutbah yo suwe. Khutbah kelewat 15 menit itu gak mungkin amplop dibuka ditambahi, gak mungkin. Wis khutbah sampun wis dilem bisa. Nek sing mau arep-arep iku, makanya cepet nih. Cepet. Terus ditanya, "Gus, kok sholatnya cepet?" Loh, nek pondok pembalap iku. Ya nek kon
jadi Pak becak suwe nek mau balan ku sembahyang ku cukup karena sholat harus tepat waktu. Tapi kita nggak berbicara itu, nggak bisa itu. Udah ngomong no, apa yang dikatakan Pak tadi antama manas tadi kamu akan bersama dengan orang yang kita cintai. Ini salah modal seneng tok iluis. Joko adil, cinta ini beyetai. Tapi sing teko lho. Sing gak teko ya dinteni. Tapi mau ngenteni di. Nah, karena itu daftar menjadi murid, daftar menjadi kenal Kiai Mustaqim, daftar untuk dikenal Kiai Mustaqim. Kalau bodohnya kamu cinta Kiai Mustaqim, sebaliknya tinggal Kiai Mustaqim cinta apa enggak sama kamu, cinta apa enggak sama sampean semua. Nek podo cinta ini gak masalah. Sampean cinta Kiai Tain cinta sampean gak masalah. Jadi maksudnya di digoleki, mlebu neraka ya digoleki, wong cinta kok. Nah, karena itulah kalau kita cinta, apa yang dicintai Kiai Mustaqim monggo kita lakukan. Salah satunya itu kereng kanggo awake dhewe tapi longgar kanggo wong liya. Kiai Mustaqim itu saweneng nek sembahyang jamaah. Mungkin repetitifness saya ingat-ingatkan kembali. Siji pokoknya sholat jamaah. Selama sholat jamaah itu bener liyane katut. Tapi nek sholat jamaah marit-marit itu berarti ada sesuatu. Nomor loro nek mari maghrib ngaji yo. Nomor terus sekolah, makanya saya dulu tidak pernah sekolah. Soalnya nomor telu. Wes penting jamaah subuh, jamaah terus ngaji gitu, ngaji terus sekolah sakar sekolah. Jadi kalau teman-teman sekarang ketemu saya, waduh Gus, kangen Gus, di sekolah betul ketemu, belum ketemu aku seolah sepisahnya alhamdulillah. Wah, aku jarang melebu. Kalau tak tantang, ayo kuat-kuatan gak sekolah. Nggak ada yang berani. Ya betul mantul Gus sampai di sekolah. Oh ya cerdas kan yang. Nah, karena itu ya makanya kita ya itulah hidup itu seperti itu. Karena itulah kita ini yang paling sulit adalah mendapatkan berkah dari orang yang punya ilmu, bukan ilmunya. Bukan ilmu yang Kiai Mustaqim yang kita harapkan, tetapi berkah dari beliau. Dengan ilmunya kita tidak nutut. Tapi kalau dengan berkahnya, ide kita lapo-lapo jadi berkah. Lapo berkah, turu berkah. Ngiler berkah. Karena apa? Karena kita berharap berkahnya para guru-guru kita. Karena itulah malam ini saya tidak tahu mengundang yang dari jauh, dari Majalengka datang, dari Lombok datang, bahkan yang dari Lombok tidak pernah tahu Kiai Mustaqim, yang dari Sepudi datang, dari Bali datang, gitu kan. Yang dari dekat-dekat datang, dan dari yang paling dekat ada yang tidak datang juga gitu. Terserah, monggo, kita nggak ngurus itu. Ya, karena itulah kedatangan ini semoga menjadi satu titik, kita rangkai dengan titik-titik yang lain sehingga menjadi garis itulah yang akan mengantarkan kita pada kecintaan terhadap Kiai Mustaqim Ar-Ramli. Moga-moga apa yang saya sampaikan ini sambil mengolor waktu sebentar sebetulnya biar Bapak-Bapak Ibu tidak terlalu lama nunggu Kiai Muafik, dan sekarang Kiai Muslim yang akan memberikan, nggak tahu Kang Lik zaman maidu hasanah kok apa maidatul hasanah, wallahu alam. Itu yang bisa saya berikan. Terima kasih atas kehadiran semua para pecinta Kiai Mustaqim. Moga keterbalikan dari cinta kita pada beliau, kita akan diberikan cinta oleh Allah terhadap cinta pada Allah melalui para kiai-kiai pendahulu kita. Akhirnya dari saya mohon maaf dan terima kasih atas kedatangannya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.